wabarakatuh. Kami dari kelas 0722B dengan fasilitator Bapak Iwan Hermawan dan PP Bapak Darmadi, SPD. Hari ini kami mendapat tugas praktek sesi coaching untuk supervisi akademik. Kami dari kelas B, kelompok 5, ada saya, Dewi Alama Tangaran, dan rekan saya, Ibu Wahyu Simping Lestari. Nah, hari ini kami akan mempraktekkan bagaimana mengcoaching suatu masalah. Selamat menyaksikan. Oke, siap ya? Siap. Assalamualaikum Bu Ayu, sehat? Waalaikumsalam Ibu, sehat, alhamdulillah. Selamat sore Bu Ayu, bagaimana kabar anak-anak didik nih di sekolah? Alhamdulillah, anak-anak sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ayu bisa mau menyempatkan diri untuk obrolan kita sore hari ini. Kita nih nggak lama nih Bu Ayu ngobrolnya, hanya ya sekitar 10-15 menit ya Bu Ayu ya. Nah, kira-kira apa sih yang ingin Bu Ayu obrolin nih untuk sesi sore hari kita ini? Ya, paling ini ya Bu ya, terkait anak-anak aja nih belajar matematika. Iya. Kayaknya tuh matematika tuh udah kayak jadi momok gitu buat mereka. Iya, Kayak, benar. kadang kalau di saya tuh ada omongan gini, Bu, matematika itu gampang, tapi semua berubah ketika X dan Y menyerang. Nah, tuh. Ya. Karena udah di tingkat SMP itu kan udah mulai bukan lagi yang konkret, ya udah abstrak, udah Iya, exit, benar. udah sama gradien. Pokoknya udah aljabar sama persamaan linear lah. Jadi mereka tuh udah harus ngawang gitu kan, udah nggak konkret lagi, nggak cuma nambah-nambah, kali-kali, bagi-bagi gitu. Nah, kadang tuh saya bingung kalau belajar itu mereka itu semangat, nilainya bagus. Bahkan saya itu kalau mereka belajar salah nih, ayo perbaiki apa yang benar. Biar kata sampai 2-3 kali ngulang ya biarin aja. Kadang mereka yang suka, udahlah Bu, dinilai aja. Ya jangan gitu Ibu, maunya kamu sampai nilai sempurna gitu. Biar apa? Biar tahu buat belajar gitu kan. Iya, benar. Tapi mereka tuh kok kayaknya ya itu pertama mudah menyerah, terus kayak pandangannya matematika tuh kok sulit. Kemudian yang bikin herannya anak yang mending aja kadang nggak perlu dibimbing, tapi kalau ulangan ngeblank. Kok kamu jeblok kenapa? Iya Bu, bingung. Ya, kalau saya amati ya mungkin pertama banyak konsep ya Bu ya, banyak konsep di matematika gitu. Mereka mungkin bingung tipe-tipe soal, padahal udah diajarkan juga. Iya, Kemudian itu kalau mungkin untuk anak-anak yang standarnya bisa ya. Kalau buat anak-anak yang standarnya belum bisa gitu kan, itu beda lagi problemnya Bu Dewi. Problemnya mereka gimana mau bisa aljabar, terus aljabar terus persamaan linear, sedangkan dasar-dasar mereka aja masih kurang, kayak pengalian, pembagian. Kayak mereka tuh kalau ditanya pembagian 30 bagi 5 aja. Kalau bagi mungkin gampang ya, 30 bagi 6 atau 42 bagi 6. Wah, udah mikir tuh. 42 bagi 6 berapa, Bu? Loh, kok nggak tahu? Ya udah, 6 kali berapa biar jadi 42 gitu. Mereka bisa jawab Bu Dewi. Tapi kalau pokoknya ditanya pembagian mereka tuh bingung gitu. Ya Allah. Jadi kok aduh, apalagi kan beban sendiri ya Bu, ngajar di kelas 7 gitu kan. Apalagi anak-anak sekarang 2 tahun pandemi ya. Iya, benar. Kayaknya apakah mereka karena terputus ya, jadi kayak pembelajaran dasarnya kurang gitu. Jadi saya tuh kalau ngajar harus dari dasar dulu nih. Kadang ngajarin dasarnya dulu kayak kebalik gitu. Jadi banyak nih Bu Dewi ininya kayaknya problemnya. Jadi nggak cuma yang tadi anak-anak yang bilang matematika sulit, terus kayak nilai UH-nya anjlok, padahal hariannya lumayan gitu kan. Belum yang dasarnya ini gitu kan, yang dasarnya kurang gitu. Jadi
Masya Allah banget kalau di Iya ya, SMP tuh Bu kompleks Dewi. ya masalahnya ya. Nah, Bu Ayu, kita kan hanya punya waktu sedikit nih ya dari obrolan ini nih. Kira-kira Bu Ayu pengen dapat apa dari obrolan kita hari ini? Ya, kalau saya sih minimal ngobrol sama Bu Dewi biar tercerahkan lah, maksudnya kira-kira mungkin Bu Dewi juga ada pengalaman atau apa yang Ya. intinya dari permasalahan yang tadi saya sebutkan dapat solusi lah gitu atau mungkin langkah-langkah step-step apa nih yang bisa saya capai gitu sih Bu Dewi. Baik, kalau Ibu amati nih siswa Ibu nih ya, kira-kira mereka itu berada pada level berapa tuh kalau Ibu amatin mereka, kemampuan mereka tuh? Masih di kalau untuk ini ya karena udah ngomongnya aljabar sama persamaan linear, Iya, ya masih di rentang 6 ya, 5 apa 6 gitu kayaknya kalau masih 7 tuh masih berat gitu. Nah, iya. Iyalah gitu. Nah itu kan masih 6 tuh Bu Ayu. Nah, kira-kira faktornya itu penyebabnya apa sih sampai masih udah di SMP masih ternyata masalah-masalah itu belum selesai, termasuk tadi dasar-dasar matematika perkalian, pembagian itu mereka ternyata masih masih banyak yang tertinggal gitu dapatnya. Nah, menurut Bu Ayu itu faktor-faktor penyebabnya apa ya kira-kira? Kalau Iya, dari Bu amati. kayaknya selain yang tadi saya sebut ya Bu, kayak selain dasarnya, terus kayak Heeh. udah matematika bagi mereka susah. Kayaknya Heeh. emang kurang latihan Bu Dewi. Oh, kurang Kalau latihan itu gitu kan ya. karena MTK itu kan butuh latihan ya, semakin Iya, lama diulang, semakin diulang, ingat di luar kepala sendiri gitu loh. iya benar-benar. Iya, jadi udah beban pelajaran mereka banyak, matematikanya sulit, terus kemudian apa? Kalau matematika itu kan berjenjang ya Bu Dewi ya. Nah, Kalau benar. dasarnya mereka aja belum bisa, gimana Heeh. mereka bisa lanjut gitu. Jadi Heeh, kayaknya, benar. jadi kayaknya itu faktornya karena dasarnya belum, terus kemudian kurang latihan, terus Iya, kayaknya benar. juga mungkin kurang bimbingan orang tua juga gitu. Kadang suka, Bu, aku nggak kalau ada saya kasih PR nih, kok nggak dikerjain kenapa? Aku bingung Bu, nggak ngerti. Di rumah juga nggak ada yang ngajarin. Oh, berarti mau nih, oh mereka juga nggak ada untuk ngajarin. Beda kalau mungkin pelajaran lain ya, bisa baca. Kalau MTK udah nggak bisa, ya bingung gitu kan ya Bu ya. Kayaknya Iya. itu sih gitu kan. Terus Kayak rencana apa yang Ibu lakukan sebelum sebelum apa yang sebelum ini mungkin udah pernah Ibu lakukan untuk meningkatkan hasil belajar anak-anak atau menyelesaikan masalah ini udah pernah belum melakukan sesuatu? udah sih Bu, pokoknya di awal itu saya ngategoriin anak. Pokoknya setiap awal masuk awal tahun gitu, saya klasifikasi ini anak-anak yang dasarnya sudah oke, dasarnya yang udah mending, yang udah bisa tuh siapa. Jadi di situ saya bisa tuh udah nitenin maksudnya anak yang belum mana yang udah mana. Jadi komunikasi sama orang tua juga udah tapi kayak belum maksimal gitu Bu. Nah, jadi udah memetakan siswa ya, udah pemetaan siswa udah dilakukan ya di awal di awal Betul. semester. Selain itu ada lagi nggak Bu? Mungkin komunikasi dengan teman-teman atau gimana gitu? Kalau itu udah juga sih Bu, kadang suka ngobrol sesama guru Ah, guru matematika kan, gitu kan, yang kelas 8 nih mamanya. Kadang saya bilang, "Ih, anak-anak kelas 7 gini gini gini, Bu." "Ih, jangankan yang ini Bu Ayu, ini kelas 8 aja kayak gitu," gitu. "Oalah," gitu kan. oh Ya, iya jadi berarti emang iya, dasar tadi sih balik lagi, walaupun nggak semua ya Bu ya, iya ada juga benar yang udah oke, cuman ada memang juga. kebanyakan. Kebayang, heeh. Tadi, Bu Ayu kan lihat pengen mencapai level yang lebih baik nih ke siswanya tadi ya, dari range 1 sampai dengan, 10 tadi level berapa yang Bu Ayu pengen anaknya pengenkan? Ya Level minimal 8 lah ya Bu ya. apa Kalau yang mau sempurna takut ini banget 8 lah minimal. eee, kira-kira langkah-langkah apa nih Bu Ayu yang bisa Bu Ayu lakukan untuk bisa mencapai, eee, nilai apa tadi, skala 8-nya itu? 8. Iya, apa yang kira-kira Bu Ayu bisa lakukan? Kebayang sih kan tadi saya udah memetakan anak ya dari awal Heeh. gitu kan. Oh, Nah, memetakan, iya. paling paling nanti Iya.
pengen dibikin tutor sebaya aja kerja berkelompok ya, Ya gitu. kayaknya itu Dan bagus Bu ya. kerja berkelompok, cuman dipastikan tidak terlalu banyak gitu Heeh. kan, biar ya atau sekelas, kalau di sekolah saya kan paling ada 25-an orang, 25-an orang, jadi paling sekelompok 4 orang atau 5 orang itu kan nggak terlalu rame ya Bu ya. Jadi Heeh. dipilih dari anak-anak yang bisa tadi sama yang sedang untuk ngajarin anak-anak yang belum gitu kan. Heeh. Paling gitu sih. Selain itu kadang saya ngider, Oh, paling sambil kelompok tuh mungkin nanti sambil dicek nih siapa yang belum, siapa yang yang udah belum. bisa. Terus paling nambah latihan kali ya Bu ya. Sampai latihan, iya. Latihan. Karena kalau di SMP itu kan guru mapel paling yang nyampein juga ke wali kelas biar Heeh. disampaikan lagi ke orang tuanya, Iya. kalau anak ini kayaknya butuh bimbingan nih di rumah, maksudnya pendampingan dari orang tua terkait pembelajaran matematika gitu. Hmm. Atau anak-anak yang dasarnya masih kurang, ya sampaikan juga mungkin ke wali kelas gitu ya. Ke wali Heeh. kelas bahwa, "Pak, tolong nih anak ini dasarnya kayak mungkin perkaliannya, pembagiannya belum belum tuntas, tolong Heeh. diiniin." Itu sih paling Bu, yang ini tutor sebaya Eh, untuk anak-anak yang belum tuntas Iya ini. itu, bagus banget ya tutor sebaya itu sebenarnya, bagus banget apalagi kalau untuk anak SMP mereka kan udah bisa belajar sendiri gitu, Betul. sendiri secara berkelompok walaupun tanpa bimbingan kita, dengan penggunaan media juga sekarang kan kita Betul. anak-anak bisa belajar tinggal ngasih tugas kita tinggal ngarahkan saja. Nah itu, mmm, kira-kira kapan nih Bu Ayu bisa udah melakukan aksinya nih? Mungkin dalam waktu dekat ya Bu, minggu depan mungkin udah harus mulai saya iniin gitu kan. Minggu-minggu ini mulai petain, kemudian minggu depan harus udah action biar Udah makin mulai action, iya. baik. Yang Maunya seperti itu. kira-kira yang dilibatkan apa siswa saja? Apa ada mungkin pihak-pihak lain yang bisa membantu Bu Ayu untuk Hmm, paling kalau tadi kan Bu Dewi nyampein ada media ya, mungkin nanti heeh, bisa nanya teman terkait media apa yang bisa digunakan iya, juga biar iya, benar. diskusi kelompok itu nggak monoton gitu ya Bu, nggak gitu-gitu Iya, doang benar. gitu, buat Heeh, variasi gitu ya. iya, Tapi sejauh ini paling mungkin awalnya di saya dulu, paling sering-sering sharing kali ya Bu ya sama heeh. teman-teman yang lain juga. Heeh, benar. Tuh. Jadi, kalau dilihat dari permasalahannya, untuk mengatasinya itu, Bu Ayu akan menggunakan, tutor sebaya, kemudian memaksimalkan media yang ada, karena ini anak-anak yang udah, levelnya Serba tinggi, gadget mereka ya Bu sudah ya. bisa mandiri, ya menggunakan handphone kan juga bisa tuh, tutor sebaya. Nah, mmm, menurut dari hasil, pembicaraan kita hari ini, kesimpulan apa yang bisa, Bu Ayu ambil dari hasil kesimpulan kita hari ini? Kesimpulan yang bisa Ya. kita ambil ya, Kalau dari alhamdulillah Ibu ngobrol sama Dewi jadi kok tiba-tiba tercerahkan gitu. Jadi kesimpulannya berarti emang harus sering-sering ngobrol juga ya sama rekan sejawat. Terus iya, kemudian sering-sering kasih pembelajaran yang variasi sama anak-anak, mencoba berkolaborasi anak-anak di tutor sebaya gitu kan. Mungkin nanti nggak cuma di satu kelompok bisa di rolling biar nggak bosen gitu ya Bu ya. Uh, Semoga dengan apa tadi yang hasil obrolan kita iya, bisa bisa menghasilkan amin amin amin, uh, kegiatan yang maksimal gitu iya, ya, bagus bagus, pencapaian iya, yang maksimal di revisi iya, amin, 8 tadi. iya, Bu Ayu. Semoga. Eee, Baik Bu Ayu, kita akhiri sesi obrolan kita, saya tunggu nih minggu depan mudah-mudahan ada perubahan nih, dari, Amin minimal amin. motivasi siswanya yang mungkin, Iya. merasa itu matematika momok lah, kemudian, motivasinya males lah ngerjain, itu mungkin bisa ada perubahan lah di minggu depan, ya sedikit Amin demi amin sedikit amin ya, amin. mudah-mudahan, anak-anak bisa mencintai matematika gitu. Sama Amin dengan amin. pelajaran-pelajaran yang lain ya. Jadi sebenarnya matematika itu kan bukan sesuatu yang susah kalau mereka tahu bahwa dasarnya, eee eee, rumus-rumusnya insya Allah mereka akan, senang dengan matematika. Hanya mungkin mereka belum ketemu aja nih cara cara belajar yang tepat untuk,
belajar matematika. Betul. Makasih ya Bu Dewi. Ya kita tutup ya Bu Ayu. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.